مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. Yang a'la. Kalau lebih dari itu maka dipersilakan. Kalau lebih dari itu misalkan ditambah al-azim misalkan, maka tidak mengapa sekalipun tambahan al-azim ini diperselisihkan di kalangan para ulama. Apakah tambahan al-azim ini kemudian sahih, diterima, hasan atau tidak? Maka kalaupun misalkan kita ingin menambahkan dari ucapan doa yang minimal yaitu subhana rabbiyal a'la, maka diperkenankan, tidak mengapa. Dan dianjurkan untuk membacanya 3 kali. Atau kemudian ingin membaca doa yang lain, misalkan kita punya hafalan doa yang lain, semisal subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli, maka itu pun bagus. Kemudian juga setelah berdoa di dalam sujud ini dianjurkan untuk memperbanyak doa. Dianjurkan untuk memperbanyak doa apapun itu. Namun diharamkan untuk membaca Al-Quran. Tidak boleh saat sujud kemudian membaca Al-Fatihah misalkan. Tidak boleh saat sujud sengaja membaca Al-Baqarah atau An-Nas atau yang lainnya. Maka ini tidak diperbolehkan. Namun dianjurkan untuk memperbanyak berdoa saat itu. Berdoanya dengan menggunakan bahasa apa? Bahasa Arab. Bahasa Arab. Sehingga bagaimana kalau tidak hafal, maka di luar sholat hafalkan terlebih dahulu. Tinggal pilih hafal doa dari Rasulullah sangat banyak. Kita pilih doa-doa yang kemudian cocok, yang sesuai yang kita inginkan, dihafalkan baik-baik. Kemudian saat sujud maka perbanyak doa tersebut. Kalau membaca doanya dengan bahasa Indonesia dalam hati bagaimana? Ya tidak mengapa, namun tidak pula membatalkan sholat. Hanya saja yang namanya doa dengan lisan, dengan menggunakan bahasa Arab, dan itu lebih utama saat sujud. Kalau doanya diambil dari Al-Quran bagaimana? Doanya diambil dari Al-Quran. Dari satu sisi ada larangan tidak boleh membaca Al-Quran, dari satu sisi saya pengen berdoa, doanya berasal dari Al-Quran. Maka jawabannya, kalau niat kita adalah memang berdoa bukan membaca Al-Quran, maka sekalipun doa tersebut diambil dari Al-Quranul Karim, maka diperkenankan, diperbolehkan dan tidak terlarang. Karena niat kita berdoa bukan untuk membaca Al-Quran. Misalkan di dalam sujud kita membaca ihdinas siratal mustaqim, niatnya bukan membaca Al-Fatihah, niatnya berdoa, maka ini diperkenankan, diperbolehkan, tidak mengapa. Kemudian dikatakan saat tersebut kita berdoa meminta untuk urusan dunia atau urusan akhirat, baik itu sholat sunnah atau sholat wajib, maka diperbolehkan dan dianjurkan. Wa yujafi 'adudaihi an janbaihi wa batnihi an fakhidaihi. Kemudian saat sujud berupaya untuk menjauhkan bagian lengan atas antara siku dengan pundak, itu lengan atas namanya, siku dengan pundak tangan kita, menjauhkan lengan atas an janbaihi dari sisi kanan dan sisi kiri kita saat sujud, maka dijauhkan, berupaya untuk dijauhkannya. Wa batnihi an fakhidaihi, dan berupaya untuk menjauhkan antara perutnya dengan pahanya. Maka sujudnya tidak terlalu dekat, sujudnya agak jauh sedikit, namun jangan terlalu berlebihan. Wa fakhidaihi an saqaihi, dan juga menjauhkan kedua paha dengan kedua betisnya. Jadi yang namanya sujud yang ideal, yang sempurna adalah manakala lengan atas kanan dan kiri dijauhkan dari sisi kanan dan sisi kiri tubuh kita pertama. Kemudian bagian perut dijauhkan dengan paha kita, paha atas. Kemudian paha bagian bawah itu jauh dengan betis kita. Betis kita itu idealnya, begitu. Kemudian wa yarfa'u dhira'aihi 'anil ardh. Setelah menjauhkan lengan atas tangan kita ini, kemudian kita mengangkat kedua siku kita dari tanah, dari lantai. Jadi sikunya tidak menempel di lantai, sikunya diangkat, bagian siku tangan. Liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, "I'tadilu fi sujud wa la yabsutu ahadukum dhira'aihi in bisatal kalbi." Sempurnakanlah sujud kalian, luruskanlah sujud kalian, dan janganlah salah seorang di antara kalian menghamparkan sikunya
menghamparkan lengannya bersama sikunya seperti anjing ketika menghamparkan bagian depan kakinya atau bagian tangannya begitu. Maka diangkat bagian lengan, diangkat dijauhkan, bagian lengan dijauhkan, bagian siku diangkat. Jangan diletakkan siku ini di tanah. Semoga tergambar bayangannya begitu. Baik, ini tata cara sujud. Belum disebutkan di sini, terlewat mungkin dari Syekh dan memang tidak disebutkan di sini. Bagaimana kondisi kaki kita saat sujud? Kedua kaki kita saat sujud bagaimana? Bagaimana kondisi tumit kaki kita saat sujud? Apakah dirapatkan ataukah direnggangkan? Tidak disebutkan oleh Syekh bin Baz rahimahullah taala di sini. Baik, dan ini penting sekali karena ini merupakan pembahasan yang cukup penting juga terkait dengan apakah kedua kaki saat sujud itu dirapatkan atau direnggangkan. Maka jawabannya memang para ulama sendiri, para ulama belakangan ada khilaf terkait dengan masalah sifat atau kaifiat kedua kaki saat sujud. Apakah direnggangkan ataukah dirapatkan? Sebagian para ulama diantaranya menghidupkan hal ini adalah Syekh Al-Albani rahimahullah taala di dalam kitab sifat salat nabinya dan juga mukhtasar dan juga aslu sifat salat nabinya berpandangan bahwa yang namanya kaki itu saat sujud adalah dirapatkan. Kedua kaki saat sujud dirapatkan. Adapun para ulama mazhab dari kalangan mazhab Syafi'iyah dan juga mazhab Hanabilah, mereka berpandangan bahwa yang namanya kaki, kedua kaki saat sujud adalah direnggangkan. Direnggangkan, tidak dirapatkan. Di antara dalil yang dipakai oleh mereka yang mengatakan bahwa kedua kaki saat sujud itu adalah direnggangkan, tidak dirapatkan, mereka berdalil dengan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dan Al-Baihaqi dari hadis Abu Humaid, di mana Abu Humaid mengatakan menceritakan tentang sholatnya Rasulullah SAW. Kemudian sahabat yang mulia Abu Humaid ini mengatakan wa idza sajada, dan ketika Rasulullah SAW itu sujud, apabila Rasulullah sujud, farraja baina fakhidaihi ghairu hamilin batnahu ala syai'in min fakhidaihi. Rasulullah saat sujud itu Rasulullah SAW kemudian merenggangkan kedua pahanya dan menjauhkan perutnya dari pahanya. Para ulama mazhab Syafi'iyah dan Hanabilah menjadikan ini sebagai dalil. Kalau pahanya saja renggang, otomatis kakinya pun ikut renggang. Begitu cara berdalil mereka. Mereka mengatakan mana dalil yang menerangkan bahwa kedua kaki saat sujud itu direnggangkan bukan dirapatkan. Mereka mengatakan hadis dikeluarkan oleh Imam Abu Daud. Rasulullah SAW itu apabila sujud, maka beliau SAW pertama merenggangkan paha tidak didempeti. Paha direnggangkan, paha dipisah. Kemudian menjauhkan antara paha dan perutnya. Yang namanya paha saat sujud tidak nempel, tidak dempet begitu, tidak, tapi pisah. Kalau paha saja bisa, maka otomatis kaki bisa. Begitu. Kaki saat sujud bisa otomatis begitu karena mengikuti bagian paha. Sebagaimana kalau kita berdiri, kalau paha kemudian renggang, otomatis kaki pun renggang. Kalau paha dempet, otomatis kaki akan dempet. Begitu menurut mayoritas para ulama dari dua mazhab ini. Itu diantara dalilnya. Adapun dalil yang dipakai oleh para ulama yang mengatakan bahwa kedua kaki ini dirapatkan adalah hadis sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim. Mereka mengatakan Rasulullah Aisyah radhiyallahu taala anha pernah bercerita, faqadatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatan minal firash. Pada suatu malam aku pernah kehilangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari tempat tidurku. Faltamastuhu fawaqa'at yadi ala batni qadamaihi wa huwa fil masjid wa huwa mansubatan. Kemudian Aisyah mencari-carinya. Aisyah mencari di mana Rasulullah SAW sambil diraba-raba, dicari-cari dengan tangannya. Kemudian Aisyah ummul mukminin kemudian menyentuh kedua kaki Rasulullah SAW ala batni qadamaihi, menyentuh kedua kakinya wa huwa fil masjid. Rasulullah SAW sedang di tempat sujudnya. Wa huwa mansubatan. Kedua kaki Rasulullah SAW sedang ditegakkan, sedang sujud. Maknanya Aisyah mencari-cari Rasulullah SAW. Gelap, tidak terlihat. Kemudian mencari meraba-rabanya. Kemudian terpeganglah kedua kaki Rasulullah SAW. Terpeganglah kedua kakinya. Dan saat itu Rasulullah sedang sujud. Di mana sisi pendalilannya? Mereka yang mengatakan bahwa kedua kaki dirapatkan adalah bahwa tidak mungkin satu tangan bisa menyentuh satu saja, begitu. Tidak mungkin yang namanya satu tangan ini ketika dikatakan Aisyah menyentuh kedua kaki Rasulullah.
Bagaimana bisa satu tangan menyentuh kedua kaki Rasulullah kalau direnggangkan? Maka dari sini ketika Aisyah mengatakan fawaqa'at yadi ala bati qadamaihi, aku menyentuh kedua kaki Rasulullah dengan satu tangannya. Maka ini dipahami kalau begitu otomatis kaki Rasul pasti menempel begini. Kalau direnggangkan tidak mungkin satu tangan ini bisa menyentuh keduanya. Itu yang dipahami oleh sebagian para ulama yang mengatakan bahwa kedua kaki itu dirapatkan. Kemudian di antara dalil juga yang menguatkan hal ini adalah hadis dikeluarkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah. Di dalam lafaz Ibnu Khuzaimah, di dalam riwayat Imam Ibnu Hibban dan juga Imam Al-Hakim, di sana ada tambahan kisah. Ada tambahan kalimat di sana ketika Aisyah ummul mukminin sedang mencari Rasulullah SAW, kemudian memegang kedua kakinya, kemudian dikatakan fawajadtuhu sajidan rasan aqibaihi, aku mendapati Rasulullah SAW sedang sujud rasan aqibaihi, dengan kemudian menempelkan kedua kakinya, kedua tumitnya. Ada kalimat rasan aqibaihi, yang kemudian kalimat ini merupakan tegas-tegasnya dalil yang menunjukkan bahwa kedua kaki saat sujud adalah dirapatkan. Kalau tadi mungkin hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim, bisa saja kemudian ditakwil yang lain, ditafsirkan yang lain. Namun hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dan Al-Hakim, jelas tegas bahwa di sana ada kalimat rasan aqibaihi dan Rasulullah SAW menempelkan kedua kakinya. Maka ini merupakan setegas-tegas dalil yang menunjukkan bahwasanya kedua kaki saat sujud adalah dirapatkan, bukan direnggangkan. Baik. Asy-Syaikh bin Baz sendiri pernah ditanya terkait dengan hal ini. Asy-Syaikh bin Baz pernah ditanya, kita lihat apa pandangan Asy-Syaikh bin Baz terkait dengan merapatkan atau merenggangkan kedua kaki saat sujud. Asy-Syaikh bin Baz sendiri pernah ditanya, kaifa yakunu wad'u rijlaini 'inda sujud? Bagaimana kedua kaki saat sujud? Bagaimana seharusnya kedua kaki ini saat sujud? Hal hiya madmumatun aw mutafarriqah? Apakah kedua kaki itu direpetkan, tidak nempelkan, ataukah direnggangkan? Itu pertanyaannya kepada Asy-Syaikh bin Baz. Kemudian Asy-Syaikh bin Baz mengatakan mufarriqah, kedua kaki direnggangkan. Maka dari sini kita mengetahui bahwa Asy-Syaikh bin Baz berpandangan sebagaimana pandangannya mazhab Hanabilah dan Syafi'iyah. Yang namanya kaki saat sujud adalah direnggangkan. Bagaimana dengan hadis yang tadi jelas-jelas mengatakan kaki ditempelkan? Maka dikatakan bahwasanya as-sunnatu an yufarriqahuma kama yufarriqa yadayhi idza sajada. Yang sunnah kata Syekh bin Baz adalah merenggangkan kedua kaki sebagaimana kedua tangan itu direnggangkan. Tangan itu tidak nempel begini saat sujud, tapi direnggangkan. Wa hakadha yufarriqu rijlaihi idza sajada. Sebagaimana kedua tangan direnggangkan, begitu pula kedua kaki itu direnggangkan saat sujud, tidak ditempelkan. Amma adapun mayurwa annahu sallallahu alaihi wasallam annahu kana sajidan rasan aqibai. Adapun hadis yang diriwayatkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika sujud kemudian kedua kakinya itu ditempelkan mustaqbilan bi atrafi asabi'i al-qiblata, kemudian jari jemari kakinya menghadap ke kiblat, kata Syekh bin Baz fa hadza fihi nadharun. Maka hadisnya perlu dikaji lagi, perlu diteliti ulang, maknanya ada kelemahan di sana. Menurut Syekh bin Baz, hadis tadi yang menerangkan dengan tegas dan jelas bahwa kedua kaki dirapatkan, dan ini hadis dikeluarkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah, Al-Hakim, Al-Baihaqi, hadis ini ada kelemahan sehingga dikritik oleh para ulama. Al-zahir yang nampak adalah annahu syadzun, bahwa hadis ini syadz disebutnya. Syadz adalah adanya penyelisihan seorang perawi yang thiqah, kemudian dia menyelisih perawi yang lebih thiqah lagi, itu disebut dengan syadz. Dan hadis yang syadz merupakan hadis yang lemah. Wa mukhalifun lil ahadits as-sahihah, dan riwayat ini menyelisih hadis yang lebih sahih. Riwayat Al-Imam Muslim tidak disebutkan apakah kedua kaki Rasulullah itu dirapatkan atau tidak. Adapun riwayat Al-Imam Ibnu Khuzaimah dan lain sebagainya disebutkan kemudian dirapatkan. Menurut Asy-Syaikh bin Baz, riwayat yang merapatkan dengan riwayat yang tidak disebutkan merapatkan ini menyelisih. Ini disebut dengan hadis yang syadz. Baik, ini pandangan Asy-Syaikh bin Baz rahimahullah taala. Yang menarik adalah Asy-Syaikh Bakar bin Abdullah Abu Zaid di dalam kitabnya La Jadidah fi Ahkamis Shalah mengatakan terkait dengan masalah ini, apakah kedua kaki itu dirapatkan atau direnggangkan. Asy-Syaikh Bakar bin Abdullah Abu Zaid mengatakan bahwasanya aku telah membaca
Aku telah membaca buku-buku fikih di setiap mazhab yang 4 itu. Aku membaca buku-buku besarnya yang terkenalnya pada 4 mazhab. Aku mencari terkait dengan permasalahan ini dan tidak aku dapatkan. Kecuali pertama di mazhab Maliki dan mazhab Abu Hanifah tidak disebutkan perkara itu apakah dirapatkan atau tidak. Adapun mazhab Syafi'i dan mazhab Hanabilah disebutkan masalah itu. Namun mereka memandang bahwa yang disunahkan dianjurkan adalah dirapatkan. Sehingga mazhab Maliki dan mazhab Hanafi tidak berbicara tentang rapat atau tidak berbicara tentang terkait dengan hal tersebut. Adapun mazhab Hanabilah dan Syafi'iyah mereka memandang bahwa yang namanya kaki saat sujud itu direnggangkan. Yang berbicara hanya 2 mazhab saja, Hanabilah dan Syafi'iyah. Kemudian Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid memberikan informasi lagi. Terkhusus mazhab Syafi'i di sana diberikan keterangan berapa renggangnya itu. Dikatakan 1 jengkal. Jadi renggangnya tidak terlalu renggang, tidak terlalu nempel, seukuran 1 jengkal. Sebagaimana berdiri ukurannya 1 jengkal saja. Baik. Al-Imam Nawawi mengatakan dari sini kita dapatkan bahwa pertama pembahasan semacam ini kalaupun Al-Imam Hakim, apakah para ulama 4 mazhab itu mereka tidak mengetahui hadis ini? Maka jawabannya cuma 2, tahu atau tidak tahu. Kalau jawabannya tidak tahu, kayaknya mustahil sekali. 1 mazhab saja ulamanya sangat banyak sekali, apalagi 4 mazhab. 4 mazhab ini. Kemudian yang membicarakan tentang terkait dengan kaki hanya 2 mazhab saja, Hanabilah dan Syafi'iyah. Apakah mereka semua tidak tahu hadis yang mengatakan dirapatkan kedua kakinya? Maka jawabannya mereka tahu. Kemudian kenapa mereka tidak mengamalkan hadis yang dirapatkan? Jawabannya menurut mereka hadis ini lemah. Sebagaimana disampaikan oleh Syekh bin Baz bahwa hadis ini syadz. Hadis ini menyelisih riwayat Muslim. Di dalam riwayat Muslim tidak disebutkan kaki Rasulullah SAW itu rapat. Al-Imam Nawawi mengatakan ketika Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan tanganku menyentuh kedua kaki Rasul tidak mengharuskan kaki Rasul harus rapat. Karena ketika kaki itu renggang seukuran sejengkal, tangan itu masih bisa menyentuh semuanya. Itu jawabannya. Sehingga dari sini ketika tangan Aisyah menyentuh kedua kaki Rasul tidak mengharuskan kedua kaki itu nempel. Karena saat renggang pun tangan mampu untuk menyentuh kedua kaki Rasulullah SAW. Itu jawabannya. Kemudian Al-Imam Nawawi mengatakan bahwasanya qala Syafi'i wal ashab, Al-Imam Syafi'i dan para ulama mazhab Syafi'i sendiri mengatakan yustahabbu lisajid an yufarrija baina rukbatayhi wa baina qadamaihi. Al-Imam Syafi'i sendiri dan juga para ulama mazhab Syafi'i mengatakan, Al-Imam Syafi'i di antara salaf. Kalaupun tidak mau dia katakan salaf, maka dia adalah seorang yang mengikuti tabi'in. Hanya saja generasi salaf kemudian sampai pada imam mazhab yang 4. Al-Imam Syafi'i masuk di dalamnya. Al-Imam Syafi'i dan juga para ulama mazhab Syafi'i mengatakan yustahabbu lisajid, dianjurkan bagi orang yang sujud an yufarrija baina rukbatayhi wa baina qadamaihi, dianjurkan untuk kemudian merenggangkan antara kedua lututnya dan juga kedua kakinya. Jadi kalau apakah sujud dengan merenggangkan kedua kaki ada salafnya? Al-Imam Syafi'i. Bagaimana dengan hadis yang menerangkan bahwa kedua kaki kemudian ditempelkan? Hadisnya ada kelemahan. Ada kelemahan di sana. Qala al-Qadhi Abu Thayyib fi ta'liqihi, qala ashabuna, berkata para ulama dalam mazhab Syafi'i, yakunu baina qadamaihi qadru shibrin. Jarak antara satu kaki dengan kaki yang lainnya seukuran 1 jengkal. Wa sunnatu an yansiba qadamaihi wa an yakuna asabi'u rijlaihi muwajjahatan ilal qiblah, dan dianjurkan kalau bisa jari jemari kakinya menghadap kiblat semuanya. Kalau tidak bisa tidak mengapa begitu. Kalau bisa menghadap kiblat semuanya. Baik, ini permasalahan terkait dengan apakah kaki direnggangkan ataukah kaki ditempelkan. Jadi di sini ini alasan-alasannya. Oh, di sana ada hadis, saya ingin berpegang kepada hadis, saya lebih percaya kepada pensahihan Syekh Al-Albani. Tidak mengapa, amalkan itu, rapatkan. Oh, saya lebih percaya dengan apa yang tadi disebutkan. Kalau informasi ini terkait dengan hal semacam ini, mayoritas ulama lebih banyak misalkan disampaikan mazhab Syafi'i mengatakan demikian, ulama dalam mazhab Hanabilah pun mengatakan demikian. Amalkan yang semacam itu, yang penting beramal di atas ilmu. Jadi pilihannya pertama, di sini cara sujud untuk kemudian bagian kakinya ada 2 cara. Pertama direnggangkan seukuran 1 jengkal kalau bisa, atau dirapatkan. Kalau dirapatkan berdalil beralasan dengan hadis tadi riwayat Al-Imam Ibnu Khuzaimah bahwa Rasulullah SAW ketika Aisyah menyentuh kedua kaki Rasulullah SAW
dan kedua kaki Rasulullah SAW sedang dirapatkan. Kalau misalkan tidak dirapatkan, direnggangkan, apa alasannya? Karena hadis yang menerangkan hal tersebut lemah. Al-Imam Syafi'i mengatakan dianjurkan untuk direnggangkan. Itu alasan-alasannya. Ada dua cara ini, silakan untuk mengamalkannya, dan masing-masing telah kita sebutkan alasannya dan ilmunya. Baik, ini terkait dengan merapatkan kedua kaki saat sujud, apakah dirapatkan atau direnggangkan. Kemudian setelah itu beralih kepada duduk di antara dua sujud. Yarfa'u ra'sahu mukabbiran wa yafrushu qadamahu al-yusra wa yajlisu 'alaiha. Kemudian setelah sujud, kemudian bangkit menuju duduk di antara dua sujud, mengangkat kepalanya sambil bertakbir. Bertakbir adalah mengucapkan Allahu Akbar dengan tidak mengangkat kedua tangan. Kemudian duduk dengan cara iftirash, yaitu duduk dengan cara duduk pada telapak kaki kiri, kemudian menegakkan kaki kanannya. Itu disebut dengan iftirash, yaitu duduk di atas telapak kaki kiri dan kaki kanan ditegakkan. Itulah duduk iftirash. Wa yansibu rijlahu al-yumna wa yad'u yadayhi, menegakkan kaki kanannya. Wa yad'u yadayhi 'ala fakhidaihi, kemudian meletakkan kedua tangannya di pahanya, wa rukbataihi, atau di kedua lututnya. Jadi saat duduk di antara dua sujud, bagaimana duduknya? Duduknya adalah iftirash. Duduknya iftirash, bukan tawarruk. Bagaimana posisi duduknya? Duduk di antara dua sujud dengan cara telapak kaki kiri, kita duduk di atas telapak kaki kiri. Kemudian kaki kanan ditegakkan. Ini duduk saat duduk di antara dua sujud yang disebut dengan iftirash, bukan tawarruk. Bukan pula duduk dengan menyilangkan antara telapak kaki kanan dan telapak kaki kiri, disilangkan begini. Maka bukan demikian, namun duduknya adalah dengan cara iftirash. Kemudian di mana kedua tangan ini diletakkan? Maka jawabannya boleh di pahanya atau boleh di lututnya. Boleh di pahanya, boleh di lututnya, diletakkan. Kemudian membaca Rabbil firli warhamni wahdini warzuqni wa'afini wajburni, sebagaimana yang telah kita hafalkan doanya. Di antara duduk yang dianjurkan juga namun jarang, terkadang saja, jangan keseringan, yaitu yang disebut dengan duduk iq'an. Duduk iq'an, duduk di antara dua sujud, duduk iq'an. Bagaimana duduknya? Jadi duduk di antara dua sujud ada dua caranya. Yang pertama yang sering digunakan adalah iftirash kalau bisa. Kalau misalkan ada di sana sunnah juga, tapi terkadang saja, sering saja, itu iq'an. Bagaimana iq'an? Iq'an adalah menegakkan kedua kaki ditegakkan, kemudian kita duduk di atas tumitnya. Duduk di atas tumitnya. Pengen dirapatkan, pengen direnggangkan, tidak masalah, yang penting duduk di atas tumitnya. Maka ini disebut dengan duduk iq'an dan boleh diamalkan, namun jarang, jangan keseringan. Karena Rasulullah pun terkadang duduk iq'an. Namun yang seringnya kalau bisa adalah iftirash. Kalau iftirash tidak bisa bagaimana? Apakah boleh tawarruk? Ya silakan, tidak mengapa kalau memang tidak bisa. Kalau memang tidak bisa, duduk yang memang bisa saja, tidak mengapa. Wa yatma'inu fi hadzal julus, kemudian tumaknina dalam duduk semacam ini. Kemudian ini duduk di antara dua sujud. Kemudian berikutnya yasjudu sajadah ats-tsaniyah la mukabbiran wa yaf'alu fiha kama fa'ala fi sajdatil ula. Kemudian setelah duduk di antara dua sujud dengan cara duduk iftirash atau duduk iq'an, kemudian meletakkan kedua tangan di paha atau kedua telapak tangan di lutut, kemudian sujud lagi, sujud kedua. Bertakbir mengucapkan Allahu Akbar saat gerakannya dengan tidak mengangkat kedua tangan. Kemudian melakukan sebagaimana yang dilakukan saat sujud yang pertama dengan gerakan sujud saat sujud yang pertama itu. Setelah sujud yang kedua, kemudian bangkit. Kemudian bangkit ke rakaat berikutnya. Yarfa'u ra'sahu mukabbiran wa yajlisu jilsatan khafifatan kal jilsati baina sajadatain. Wa tusama jilsatil istirahah wa ya mustahabba. Kemudian saat sujud yang kedua, bayangkan kita sekarang sedang di rakaat pertama. Di akhir rakaat pertama, kita saat ini sedang sujud yang kedua di akhir rakaat yang pertama. Kita ingin bangkit ke rakaat yang kedua, bagaimana caranya? Maka kata Syekh bin Baz adalah mengangkat kepalanya sambil bertakbir. Wa yajlisu jilsatan khafifatan, kemudian dia duduk dengan duduk yang ringan seperti duduk di antara dua sujud. Ini yang disebut dengan duduk istirahat. Ini disebut dengan duduk istirahat. Jadi sebelum sujud itu, sebelum bangkit ke rakaat berikutnya, tidak langsung bangkit, duduk dulu sebentar.
Duduk dulu sebentar, ini disebut dengan duduk istirahat. Wa in tarakaha fala haraja alaihi wa laysa fiha dzikrun wala du'a. Kalau ingin langsung bangkit bagaimana? Maka tidak mengapa. Kalau memang ingin langsung bangkit tidak mengapa, dan tidak ada doa, tidak ada zikir di dalam duduk istirahat ini. Jadi kita bayangkan saat ini kita sedang di rakaat pertama. Kita saat ini sedang di sujud yang kedua di rakaat yang pertama. Ingin bangkit ke rakaat yang kedua, bagaimana caranya? Maka caranya ada dua cara. Boleh langsung bangkit, boleh duduk dulu kemudian langsung bangkit. Duduk dulunya itu yang disebut dengan duduk istirahat. Duduk istirahat itu bagaimana? Duduknya sama seperti duduk di antara dua sujud. Dan tidak ada doa di sana, tidak ada zikir di sana. Jadi dari sujud kemudian duduk sebentar langsung bangkit. Duduk sebentar langsung bangkit. Itu caranya. Jadi bangkit dari sujud kedua menuju rakaat kedua, atau bangkit dari sujud kedua di rakaat ketiga menuju rakaat keempat, ada dua cara. Boleh langsung bangkit, boleh duduk dulu yang disebut dengan duduk istirahat. Bagaimana tangannya? Bagaimana tangannya? Bagaimana cara bangkitnya? Maka di sini ada beberapa cara. Kita mulai dari yang langsung bangkit dulu tanpa duduk istirahat. Kalau langsung bangkit dari sujud, kita langsung bangkit di rakaat pertama menuju rakaat kedua, di rakaat ketiga menuju rakaat keempat. Dari sujud yang kedua kita ingin langsung bangkit. Bagaimana caranya? Pertama, boleh dengan cara mengangkat kedua lutut terlebih dahulu, kemudian baru kedua tangannya. Jadi kita bangunnya dengan cara mengangkat kedua lutut terlebih dahulu, kemudian mengangkat kedua tangannya. Atau yang kedua caranya, kalau kita dari sujud kedua langsung bangkit ke rakaat berikutnya, cara yang kedua adalah dengan cara mengangkat kedua tangan terlebih dahulu, kemudian lutut, kemudian berdiri. Caranya itu terbayang tidak? Itu caranya. Ini yang tanpa duduk di antara duduk istirahat. Caranya. Jadi boleh mengangkat lututnya dulu, kemudian baru tangannya, kemudian berdiri. Atau mengangkat tangannya dulu, kemudian lututnya, kemudian baru berdiri. Sebagaimana sujud itu turun, misalkan lutut dulu kemudian tangan, kemudian bangkit tangan dulu kemudian lutut. Sama seperti sujud. Ketika turun sujud, turun misalkan lututnya dulu kemudian tangannya, bangkit tangannya dulu, lututnya dulu. Atau misalkan bangkitnya dengan cara lututnya dulu kemudian baru tangan, lutut dulu kemudian baru tangan. Itu terbayang tidak? Semoga terbayang caranya. Tinggal nanti dicoba sendiri saja di rumah. Kalau lututnya dulu bagaimana ya? Misalkan lututnya dulu. Jadi lututnya dulu diangkat, kemudian tangannya pelan-pelan. Kalau tangannya dulu baru lutut gampang. Sebagaimana urutan turun sujud, misalkan lutut, tangan, bangkit tangan, lutut. Ini cara yang pertama. Cara yang pertama kalau bangun langsung. Kemudian cara yang kedua, kalau duduk istirahat dulu. Kalau duduk istirahat dulu bagaimana? Kalau duduk istirahat dulu caranya adalah pertama boleh langsung bangkit. Jadi setelah sujud duduk, kemudian langsung bangkit. Atau cara yang kedua, duduk, kemudian bertelekan tangan, kemudian langsung bangkit. Duduk istirahat, kemudian tangannya bertelekan tanah, kemudian langsung bangkit. Nah, bertelekan tanah ini ada beberapa cara juga. Bisa menggenggam, bisa juga dengan dihamparkan. Bisa dihamparkan tangannya, bisa digenggam begini. Hanya saja, cara yang menggenggam ini ada perselisihan di kalangan para ulama. Akan kesahihan hadisnya dan akan maksud dari hadisnya. Apakah maksudnya digenggam atau bukan? Namun yang jelas ada di sana bertelekan dan di sana ada juga yang menggenggam. Hanya saja ini diperselisihkan. Syekh Al-Albani mengasalkan hadisnya sehingga di antara cara bertelekan tanah dan dengan cara menggenggam. Baik, ini di antara cara bangkit, Mungkin bisa kita contohkan sedikit ini misalkan. Baik, kita contohkan misalkan di sini kita anggap sana kiblatnya. Ini buat bapak-bapak yang melihat ini. Baik. Cara yang pertama dari sujud bangun ke rakaat berikutnya tanpa duduk dulu. Caranya misalkan cara yang pertama lutut dulu kemudian baru tangan. Lutut dulu kemudian baru tangan. Misalkan ini sujud, lutut dulu misalkan, lutut dulu diangkat kemudian baru tangan. Kan kayak ini. Yang diangkat lutut dulu, diangkat kemudian baru tangan. Kemudian berdiri. Ini cara yang pertama. Atau cara yang kedua urutan dari mulai kepala, tangan kemudian lutut. Misalkan begini, kepala, tangan, kemudian lutut. Kalau bisa mudah, paling pertamanya agak susah tadi, lutut dulu kemudian tangan, kepala, lutut, tangan. Kemudian kalau misalkan dari sujud kemudian duduk istirahat, misalkan sujud kemudian duduk istirahat. Nah, bisa beberapa pilihan, bisa berdiri langsung begini ke rakaat berikutnya. Atau misalkan dari duduk istirahat, boleh dia kemudian bertelekan dengan tangan, nyandar ke tangan begini. Kemudian bangkit. Misalkan sebelah sini barangkali tidak kelihatan.
Misalkan begini, dari duduk istirahat ini, dari sujud duduk istirahat, boleh langsung berdiri, atau boleh juga misalkan begini, kemudian berdiri, atau boleh juga dengan cara yang diperselisihkan, dengan cara digenggam, misalkan begini, kemudian digenggam, kemudian berdiri. Begitu. Nah, tinggal pilih mana yang kira-kira nyaman saja. Adapun saya pribadi, saya kadang mengikuti urutan turun sujud. Misalkan turun sujud dengan cara lutut terlebih dahulu, kemudian tangan, kemudian kepala. Ketika bangkit, kepala dulu, tangan, lutut, kemudian berdiri. Begitu. Mengikuti urutan semacam itu. Baik. Sekarang kita ingin menyebutkan di sini, saya jarang sekali menggunakan yang duduk istirahat di sini. Karena duduk istirahat di sini disebutkan oleh Syekh bin Baz, duduk istirahat ini sunnah. Duduk istirahat sendiri ada perselisihan di kalangan para ulama. Apakah dia benar sunnah atau tidak? Memang ada perselisihan di kalangan para ulama. Yang pertama, mazhab Syafi'i memandang bahwa yang namanya duduk istirahat setelah sujud rakaat kedua adalah sunnah, dianjurkan. Adapun mazhab yang lain sisanya itu Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah mengatakan tidak sunnah. Jadi tidak boleh duduk istirahat. Salah. Baik begitu. Kecuali kalau ada keperluan, nanti akan disebutkan. Baik. Pertama, mazhab Syafi'i mereka beralasan dengan beberapa dalil. Di antaranya sahabat yang mulia Malik ibn Huwairits radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Ala uhadditsukum an salati Rasulillah?" Maukah aku kabarkan, ceritakan kepada kalian bagaimana salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Itu kata sahabat yang mulia Malik ibn Huwairits kepada para tabi'in. Kemudian Malik ibn Huwairits pun mencontohkan salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa shalla fi ghairi waqti salatin. Malik ibn Huwairits mencontohkan salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencontohkan salatnya. Fa idza rafa'a ra'sahu min as-sajdati tsaniyah. Kemudian sampai pada contoh ketika Malik ibn Huwairits mencontohkan salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bangkit dari sujud yang kedua, fi awwali rakaat, di rakaat yang pertama di sujud yang keduanya ketika bangkit, istawa qa'idan. Malik ibn Huwairits duduk terlebih dahulu, duduk dengan tegak. Tsumma qama fa'tamada 'alal ardi. Setelah dari sujud yang kedua dia duduk, kemudian bersandarkan ke tanah, kemudian berdiri. Itu cara yang dicontohkan oleh Malik ibn Huwairits ketika mencontohkan bagaimana salatnya Rasulullah SAW. Mazhab Syafi'i berpegang dengan hadis ini, kemudian mengatakan bahwa ini tegas-tegas dalil dianjurkannya, disunahkannya yang namanya duduk istirahat. Ketika di sana disebutkan istawa qa'idan. Malik ibn Huwairits mencontohkan salatnya Rasulullah SAW. Kemudian Abu Qilabah mengatakan, menjelaskan tentang cara yang disebutkan oleh Malik ibn Huwairits ini, misla syekhina hadza, seperti salat syekh kami ini, seperti salat guruku ini, yaitu Malik ibn Huwairits. Qala wa kana syaikhan yajlisu idza rafa'a ra'sahu min as-sujudi qabla an yanhadha min ar-rak'atil ula. Bahwasanya beliau duduk, Abu Qilabah sedang memberikan taukan tentang salatnya Malik ibn Huwairits, yang sedang memberikan contoh salatnya Rasulullah SAW. Malik ibn Huwairits kemudian duduk ketika mengangkat kepalanya setelah sujud sebelum beliau bangkit ke rakaat pertama, ke rakaat kedua. Maka dari sini hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Kemudian hadis ini tegas-tegas dalil bahwa di sana Malik ibn Huwairits menyebutkan tentang salatnya Rasulullah SAW, dan di sana disebutkan bahwasanya ketika Malik ibn Huwairits mencontohkan bagaimana salatnya Rasul, ketika di sujud yang kedua ingin bangkit ke rakaat yang kedua, Malik ibn Huwairits duduk terlebih dahulu, kemudian bersandar ke tanah, kemudian baru bangkit. Itulah yang disebut dengan duduk istirahat. Sebagian yang lain, mayoritas ulama mengatakan tidak ada yang namanya duduk istirahat dalam sholat. Tidak, jadi langsung bangkit saja. Langsung bangkit dengan dua cara. Seperti tadi cara yang pertama atau cara yang kedua. Misalkan sesuai urutan, kepala dulu, tangan dulu, kemudian lutut, atau kemudian kepala dulu, lutut dulu, kemudian baru tangan. Bangkitnya langsung tanpa duduk-dudukan. Mana dalilnya? Dalilnya adalah sahabat yang mulia Jabir radhiyallahu taala anhu. Jabir bin Abdullah mengatakan, "Ramaktu Ibnu Mas'udin." Aku pernah mengikuti Ibnu Mas'ud, sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud. Fara'aitu yanhadu 'ala suduri qadamai. Dan aku melihat beliau bangkit dari duduk bertopang pada kedua kakinya. Wala yajlisu idza shalla fi awwali rak'atin. Ibnu Mas'ud itu kalau bangkit ke rakaat berikutnya, maka Ibnu Mas'ud akan bangkit langsung dengan bertopang kedua kakinya. Jadi tidak bertopang ke tanah, tapi ketopangnya ke kakinya.
Kemudian dikatakan walayat, kapan itu? Kapan? Kalau di rakaat kedua menuju rakaat ketiga. Kalau di rakaat kedua menuju rakaat ketiga kan ada tahiyat, maka bertopangnya kakinya. Walayat jelisu idza shalla fi awwali rakaatin. Dan Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu tidak duduk apabila berada di rakaat yang pertama menuju rakaat yang kedua. Hina yaqdi sujuda, ketika selesai sujud di rakaat yang kedua, sujud yang di rakaat yang pertama. Ketika Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu berada di sujud yang kedua di rakaat yang pertama menuju rakaat yang kedua, maka tidak duduk di sana dengan kalimat wala yajlisu. Abdullah bin Mas'ud tidak duduk di sana. Baik, ini hadis dikeluarkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah di dalam musannafnya dan juga Imam Al-Baihaqi. Di dalam riwayat yang lain disebutkan Ramaqtu Abdullah bin Mas'udin fi shalah. Aku melihat Abdullah bin Mas'ud sedang salat. Fara'aitu yanhadu. Kemudian aku melihat Abdullah bin Mas'ud ini ingin bangkit ke rakaat berikutnya. Wala yajlis. Dia tidak duduk terlebih dahulu. Dia tidak duduk dulu. Qala yanhadu ala suduri qadamaihi fi rakaatil ula wa thaniyah. Beliau radhiyallahu taala anhu bangkit dengan cara bersandar kepada kedua lututnya. Bagaimana caranya? Ketika sujud tanpa duduk istirahat dulu, kepala dulu yang diangkat, kemudian tangan memegang lutut, kemudian bangkit. Itu cara bangkit yang kemudian diterapkan oleh sahabat Rasulullah SAW ini. Baik, kemudian dari sini para ulama mengatakan bahwasanya dalil-dalil yang sejenis ini banyak sekali. Dalil-dalil yang sejenis ini banyak sekali yang mengatakan bahwa banyak dari kalangan para sahabat yang ketika bangkit dari rakaat pertama menuju rakaat kedua atau rakaat ketiga menuju rakaat keempat tidak duduk dulu. Banyak para sahabat yang mengamalkan hal tersebut dan tidak dipungkiri ada beberapa para sahabat namun bisa dihitung dengan jari yang kemudian bangkit dengan cara duduk terlebih dahulu. Kemudian dikatakan Al-Imam Syaukani mengatakan di dalam Nailul Autornya wa marwadul munzir 'anil Nu'man bin Abi Ayyash qol adraktu ghaira wahidin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana bukti bahwasanya banyak dari kalangan para sahabat itu langsung berdiri, tidak duduk terlebih dahulu. Al-Imam Ibnu Munzir mengatakan, Al-Imam Syaukani membawakan ucapan riwayat Al-Imam Ibnu Munzir. Al-Imam Ibnu Munzir mengatakan Ani Nu'man ibn Abi Ayyash, bahwasanya Nu'man ibn Abi Ayyash mengatakan adraktu ghairu wahidin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku menjumpai lebih dari satu orang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fakana idza rafa'a ra'sahu min as-sajdati fi awwali rak'atin wa fi tsalitsah qama kama huwa wa lam yajlis. Aku mendapati lebih dari satu orang dari kalangan para sahabat, maknanya lebih dari itu. Tatkala mereka itu bangkit dari sujud yang pertama, maksudnya sujud di rakaat pertama, sujud di rakaat pertama menuju rakaat yang kedua, qoma kama huwa, berdiri sebagaimana dia berdiri, walam yajlis, dan tidak duduk. Sehingga dari sini menginformasikan kepada kita bahwa yang diamalkan oleh kebanyakan para sahabat adalah langsung berdiri. Adapun yang diamalkan oleh segelintir para sahabat dan juga sebagian para tabi'in adalah duduk terlebih dahulu, sehingga mayoritas ulama beranggapan bahwa yang namanya duduk istirahat itu tidak sunnah. Tidak ada sunnahnya duduk istirahat kecuali kalau dibutuhkan. Kalau dibutuhkan misalkan sudah berusia lanjut misalkan, kalau langsung bangkit kesulitan, maka saat itu untuk orang ini dianjurkan untuk duduk istirahat terlebih dahulu. Yang pertama. Kemudian yang kedua, apabila misalkan seorang itu sakit misalkan, kesulitan, sakit, maka dianjurkan bagi orang yang semacam ini untuk sebelum bangkit dia duduk istirahat terlebih dahulu. Adapun orang yang dalam keadaan normal, ideal, mampu langsung bangkit, maka yang sunnah adalah langsung bangkit. Itu pandangan mayoritas ulama. Sehingga dari sini ada perincian tentang duduk istirahat di sana. Karena kebanyakan para sahabat tidak mengamalkan duduk istirahat. Ada dalil yang mengatakan bahwa para sahabat mencontohkan duduk istirahat hanya segelintir saja, dan itu ada maksudnya bahwa orang-orang yang memang perlu saja untuk duduk istirahat maka dianjurkan bagi mereka untuk duduk istirahat. Baik, ini terkait dengan duduk istirahat. Sehingga kalau kita masih dalam keadaan normal dan mampu langsung berdiri, maka yang sunnah, yang afdal adalah bagi orang-orang yang masih dalam kondisi mampu untuk langsung berdiri adalah langsung berdiri. Baik, kenapa? Karena banyak dari para sahabat yang langsung berdiri. Begitu. Baik, ini terkait dengan permasalahan duduk istirahat di sana. Tsumma yanhadu qa'iman ila rak'ati tsaniyah. Kemudian setelah itu berdiri menuju rakaat yang kedua, mu'tamidan 'ala rukbatayhi in tayassara lahu dzalika wa in syaqqa 'alaihi i'tamada 'ala al-'ard. Dengan cara bersandar kepada kedua lututnya.
kedua lututnya kalau memang mudah baginya. Namun kalau kesulitan baru bersandar kepada tangannya. Begini caranya, saya contohkan sedikit maksudnya. Baik, misalkan contoh langsung berdiri tanpa duduk istirahat terlebih dahulu dengan cara pertama begini. Jangan kita ada sana, anggaplah kiblatnya ke sana. Misalkan begini, yang pertama kali diangkat adalah kepala, kemudian tangan bersandar ke lutut, kemudian bangkit. Itu maksudnya. Baik, ini caranya yang disebutkan oleh Syekh bin Baz. Tapi kalau tidak mampu maka dia boleh kemudian bersandar ke bawah ini, sambil sandar. Itu caranya. Itu cara untuk bangkit dari sujud. Kalau misalkan duduk istirahat terlebih dahulu, dari rukun duduk istirahat, ya maka nanti misalkan boleh di sini di lututnya, dia sandarannya, kemudian berdiri, begitu. Atau misalkan dia bersandar ke bawah ke lantai begini, misalkan dengan cara begini. Atau boleh juga dengan cara membungkam. Nah, itu diantara cara-caranya. Tinggal mana yang kemudian lebih enak untuk kita amalkan, maka amalkan, silakan. Baik. Nah, setelah itu di rakaat berikutnya tsumma yaqra'ul Fatihata wa ma tayassara lahu minal Qur'ani ba'dal Fatihati. Kemudian setelah itu di rakaat yang kedua maka dia membaca Al-Fatihah dan apa yang mudah darinya setelah membaca Al-Fatihah itu dari Al-Qur'anul Karim, dari Al-Qur'anul Karim, tsumma yaf'alu kama fa'ala fi rakaatil ula. Kemudian dia melakukan sebagaimana dilakukannya di rakaat yang pertama. Sehingga selesailah rakaat yang pertama, kemudian sampai bangkit lagi ke rakaat yang kedua. Kemudian nanti pembahasan berikutnya kita akan membahas tentang masalah duduk tasyahud, baik tasyahud awal atau tasyahud akhir. Kemudian selesai pembahasan terkait dengan sholat ini. Baik, mungkin ini bisa kita sampaikan. Silakan barangkali ada yang ingin tanyakan.